ini kita diskusi aja ya. Silakan yang mau diskusi sambil saya bacakan sini. Nanti yang mau ngomong angkat tangannya. Mom Gabriel, Dok, adakah suplemen diberikan untuk anak ASD atau GDD untuk membantu saluran cerna? Ya, sudah Ibu dengar tadi di cerita saya bahwa tidak ada. Bagaimana dengan kadar logam dalam darah? Ini juga selalu jadi ribut nih, air aksa dan lain-lain. Nanti ya, hari ini kan kita tidak bicarakan. Bagaimana dengan ASD suka ketawa sendiri, kadang menangis sendiri. Ini saya dengar karena banyak leaky gut. Bu, ini boleh dibilang hoax lah. Penyebab anak ketawa sendiri kenapa? Ya anak tertawa kan karena dia seneng ya. Nggak tahu apa yang menarik perhatiannya gitu. Kita seringkali nggak tahu. Bagaimana dengan diet sugar free? Sugar free ini bukan hubungannya bukan dengan autis sebetulnya, tapi dengan ADHD. Ya, itu makanya campur baur nih. Udah diet gluten free, casein free, sugar free lagi ya. Jadi semuanya diet habis dah ya. Sugar free banyak dihubungkan dengan ADHD. Saya akan bicara besok tentang anak hiperaktif ADHD. Ya, nanti kita bicarakan tentang sugar ini. Bagaimana pengaruh gula besok kita bicarakan. DHA bagus atau tidak? Tadi udah disebut bahwa berbagai guidelines menyebutkan bahwa asam lemak itu tidak ada gunanya pada anak ASD ya. Nanti kita mungkin bicarakan part 2 atau part 3. Semoga sehat selalu. Ayo, terima kasih. Bagaimana dengan enzim saluran cerna? Bu, bahkan untuk sakit diare aja saya nggak pernah pakai nih enzim-enzim nih untuk gangguan pencernaannya. Enzim itu biasanya kalau kita berikan di dalam lambung udah rusak oleh asam lambung, jadi dia tidak sampai ke usus ya. Buat anak ASD gimana? Nggak ada gunanya pemberian enzim ya, habisin duit aja. Apakah anak ASD bisa normal seperti anak lain? Bisa. Kalau Ibu ikut webinar saya beberapa waktu yang lalu, saya bercerita bahwa beberapa persen di antara mereka tidak bisa dideteksi lagi gejala ASD ya. Kira-kira 20 sampai 40% kalau nggak salah. Ada di webinar saya yang lalu. Terapi terbaik untuk anak autis apa? Tetap terapinya okupasi atau sensory integration buat membantu interaksinya, bikin anak lebih tenang, bikin anak lebih senang, hubungan dengan orang lebih bagus. Kemudian untuk belajar akademis, tetap terapi behavior. Ya. 2 itu yang main, yang utama. Dr. Lis, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Lis. Ibu Yuli, bahayanya apa kalau konsumsi probiotik berlebihan sehari ada 11 tablet? Banyak amat ya, tapi nggak ada bahayanya untungnya gitu. Karena probiotik ini kan bakteri yang baik ya. Tidak ada efek samping apa-apa pemberian probiotik ini. Tapi buat apa gitu? Ibu berikan sampai 11 tablet, kalau kebetulan itu efeknya bukan buat ASD, ya nggak ada gunanya gitu. Apakah benar ASD pasti memiliki alergi? Nanti kita bicarakan. Ini juga sering jadi masalah nih. Bu, anak alergi itu jutaan lah. Kalau alergi itu menyebabkan ASD, tentunya anak ASD banyak banget gitu ya. Terapi alergi bisa memperbaiki perilaku. Menurut saya sih bohong aja nih. Salah satunya terapi gelombang, saya bahkan nggak tahu nih terapi gelombang apa nih. Kalau saya nggak tahu sih, ya nggak tahu. Ya, Ibu Irina, jadi maaf ya. Anak ASD pasti memiliki alergi, ya bisa saja memiliki alergi, tapi bukan penyebabnya. Ibu Desi, anaknya ASD, terapi okupasi, udah mulai cerewet, tapi bahasa alien nih. Ya, kalau diarahkan nggak mau, tapi bernyanyi bisa. Bu, pada saat awal memang dia bisa berbicara itu, bicaranya kacau ya. Jadi ekolalia, meniru, kemudian kita nggak ngerti ya. Tapi ibu udah beruntung lah kalau dia udah mulai keluar bicaranya. Teruskan aja terapinya. Apa perlu obat dari psikiater? Kadang-kadang aja. Obat ini biasanya saya berikan kalau ya umurnya udah 4 tahun, 5 tahun, nomor 1. Kedua, kalau ada indikasinya. Indikasinya apa? Kalau anaknya suka ngamuk-ngamuk, mukulin diri sendiri, mukulin orang yang tidak bisa dikontrol dengan terapi, baru saya pakai obat. Kalau enggak usah. Apa disbiosis bisa tampak dari perilaku? Tidak bisa. Ibu Airi.
Ibu Nuria, anak saya terapi SI metakognitif. Bu, ini apa lagi metakognitif nih? Saya nggak tahu. Yang saya tahu untuk anak yang sudah bisa komunikasi dua arah. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan terapi SI, sensory integration, metakognitif apa. Tapi begini aja, kalau ibu mau dilakukan suatu terapi yang kita nggak tahu, tanya papernya mana. Nah, biasanya kalau terapi itu benar, sudah ada publikasi papernya. Tanya cerita orang, pendapat orang, atau papernya mana. Ya, apakah terapi ABA baru mulai 6 tahun? Nah, terlambat Bu. Mestinya sekitar 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa mulai terapi ABA. Tapi ABA ini sebetulnya bisa buat semua umur ya. Ya bisa dimulai 6 tahun, tapi efeknya saya nggak tahu. Kalau terhadap bicara saya nggak tahu. Tapi untuk memperbaiki perilaku anak ASD yang impulsif mungkin masih bisa. Ya. Ibu Rosma, apakah tidak masalah anak disuruh stop minum susu? Bukan karena ASD, tapi karena masalah BAB yang susah. Waduh, kesian amat nih Bu, anak BAB susah, kemudian nggak boleh minum susu ya. Sekarang sudah ada itu laksatif yang bagus ya, namanya polyethylene glycol, PEG. Ya, itu tanya sama semua dokter anak, udah ada tuh, baru keluar tahun ini ya, polyethylene glycol. Tidak ada efek sampingnya dan bagus sekali. Penyebab emosional anak ASD apa? Kadang-kadang suka menyerang. Biasanya perilaku buruk ini cuma 4 penyebabnya. 1, menghindari sesuatu, biasanya menghindari lingkungan yang dia tidak suka, rame gitu ya. 2, menginginkan sesuatu, ya misalnya minta apa mobil-mobilan, ya escape, tangible, apalagi nih saya lupa. Menghindari sesuatu, minta sesuatu, atensi, minta perhatian, ya itu juga bisa menyebabkan perilaku negatif. Satu lagi apa lupa, ya, cari aja ininya penyebabnya. Kalau penyebabnya bisa dihindari, biasanya perilaku buruk akan berkurang. Lia, Ibu Lia, anak SD beri jual susu formula, yang satu biasa, yang satu penambah berat badan, boleh, nggak apa-apa. Kalau dia suka kasih aja. Ya. Kalau gluten free, casein free kan nggak boleh ya. Ini boleh. Mengenai anak ketawa sendiri, tadi udah saya bahas. Apakah masuk gejala SD? Rasanya saya nggak gitu ingat. Rasanya enggak ya. Nah, ini mohon maaf nih, anak ASD suka makan kotorannya sendiri ya. Namanya pika. Jadi makan sesuatu yang tidak harus dimakan. Kalau ini mungkin ada, kita jagain aja baik-baik ya, jangan sampai dia makan kotorannya sendiri. Saya nggak tahu ya terapi yang efektif buat pika ini apa gitu, obatnya nggak ada juga ya. Jadi cuma dilatih aja anaknya. Minta maaf nih Ibu Hirim Octavia, barangkali teman-teman saya terapis bisa membantu nih, karena jarang saya ketemu kasus begini ya. Ibu Hirim ini boleh konsul di itulah, tadi udah di-share ya konsultasi ya. Ibu Anissa, susu sapi, ya sama, minta diganti susu almond. Nah ini, terapis tidak boleh menganjurkan diet, dia tidak belajar tentang diet. Guru tidak boleh ngasih diet, dia tidak belajar tentang diet. Psikolog aja nggak boleh, yang boleh cuma dokter sama ahli gizi ya. Jadi jangan melanggar kompetensinya ya. Ini tahu dikit-dikit, ya kayak gini nih Ibu Anissa nih, jangan diikutin Bu, ganti susu kacang. Dok, Ibu Sela, prebiotik apakah beda? Beda. Probiotik itu bakterinya yang baik, prebiotik itu makanannya supaya probiotiknya tumbuh. Bagaimana cara menentukannya? Sampai sekarang nggak ada, cuman tadi saya sudah kemukakan makanan yang mengandung prebiotik dan makanan yang mengandung probiotik ya. Boleh-boleh aja dikasih gitu. Ibu Aisyah, kalau didiagnosis autis dan disuruh terapi SI, tapi orang tuanya tidak melakukannya, pengaruhnya bagaimana? Ya, sebagian anak juga mungkin kalau ringan sekali bisa maju dengan sendirinya ya.
Tapi ini orang tuanya terus alternatif pijet saraf muka katanya. Ya nggak ada hasilnya lah Bu, pijat-pijat ini. Ummu Al-Hafiz, sekarang 6 tahun, diagnosa ASD. Apakah anak suspek ASD bisa sembuhkan? Tadi saya udah bilang, terapi yang benar. Penyebab ASD, wah ini kemarin kita udah ngomong faktor genetik, faktor lingkungan ya, penyebab ASD. Bu, tapi ini udah 6 tahun nih belum bisa ngomong nih, waduh takut juga Bu. Meida, apakah tidak apa jika zat besi dikonsumsi setiap hari? Zat besi supaya bisa lebih berkonsentrasi. Nah ini ceritanya begini, ini ada penelitian saya juga bahwa anak yang ADHD, bukan yang ASD ya, bukan yang autis, itu kadar zat besinya rendah. Jadi dulu dianjurkan buat konsumsi zat besi. Kemudian kita udah tahu kalau zat besi rendah itu IQ-nya jadi kurang, turun 5-10% lah. Kan sayang ya. Jadi IDAI juga sudah memberikan guidelines untuk pemberian zat besi setiap hari, ya itu masih berlaku guidelines-nya. Jadi boleh asal nggak berlebihan. Ya. Eva Shiva nih, dia terapis anak. Saya merasakan ketika anak salah mengkonsumsi gula, gluten, dan ini terjadi perubahan perilaku. Energi berlebih, tidak bisa diam fokus, anak banyak ketawa atau uring-uringan, tantrum. Jika bukan makanan penyebabnya, lalu apa penyebabnya dok? Nah Eva, begini, di bidang kedokteran ini nggak boleh kan berdasarkan pendapat atau testimoni orang ya, harus lewat penelitian ya. Tapi kalau Eva merasakan bahwa anaknya ini berubah, salah mengkonsumsi gula, gluten, dan kasein, bagaimana Eva tahunya orang makannya di rumah ya? Mestinya tidak. Tadi saya udah bilang, kalau benar yakin, orang tuanya yakin, boleh tanya sama dokter. Dok, coba kita coba dulu lah diet gluten kasein bisa apa enggak. Saya tidak akan berantem dengan ibu-ibu ini. Saya ya boleh lah, asal tidak mengganggu gizinya ya. Terima kasih Yanti Marpaung. Anak 3 tahun, autis ringan sedang, dikasih obat untuk mengurangi hiperaktif. Saya lihat anak saya tidak terlalu hiperaktif lagi. Betul, kalau diberi obat pasti anaknya diam. Tapi kalau kebanyakan dosisnya anaknya jadi bengong. Ya, mulai dosis kecil aja lah. Tapi biasanya saya kasih tahu umur 3 tahun saya belum memberikan obat ya. Angelica, anak saya setahun 8 bulan. Ada trait autis, namun terlalu bagus motor autis karena mau berinteraksi. Sudah mau menunjuk juga tindakan stereotipiknya cukup apa enggak. Begini Bu, saya selalu berpesan pada dokter-dokter yang kebetulan ikut saya, kalau anak interaksinya bagus, hati-hati kita menegakkan diagnosis autis. Karena itu gangguan yang paling utama pada autis, gangguan perilaku. Ya, mungkin anak ibu ini interaksinya bukan gangguan perilaku, gangguan interaksinya sedikit sekali ya. Sehingga dokternya nggak tega nih mau bilang anak ibu autis. Tapi kok ada yang lain-lain yang aneh, ya udah nggak apa-apa. Ya kita terapi aja dengan harapan semuanya membaik. Biasanya kalau interaksinya bagus, ya semuanya akan cepat membaik. Saya tinggal di Depok, bentar lagi di Depok bukan nih klinik CMC anakku ya. Di Depok apa tuh? Depok City Garden ya. Bentar lagi Bu, kira-kira 2-3 bulan lagi. Pengaruh terapi tulang belakang kraniosakral nggak ada pengaruhnya lah, menurut saya bohong-bohong aja nih. Ibu Mona Lisa ya. Maaf ya Bu, itu kraniosakral sama sekali tidak masuk pengobatan autis. Kebutuhan kalori lebih banyak dari anak normal? Tidak, sama aja. Bagaimana ASD gerakan tutup mulut? Ya sama aja seperti anak-anak lain. Kalau tutup mulut ganti-ganti makanannya ya dicoba. Ibu Deswana, terapi SI untuk anak ASD itu capai targetnya minimal berapa lama? Saya selalu bilang bahwa anaknya nggak boleh nangis, anaknya mesti seneng, dan setiap 3 bulan itu mesti ada perubahan yang berarti. Bukannya selesai, tapi ada perubahan yang berarti ya. Kalau sama-sama aja ya nggak benar gitu. Apa anak ASD harus sekolah inklusi? Tidak selalu, ada juga yang sekolah biasa ya.
Kan saya udah bilang tadi, beberapa persen, 20% lebih mungkin, itu nggak kelihatan lagi gejalanya. Julia Faradiba, apakah perlu konsul ke gizi karena menjadi picky eater sejak usia 1 tahun? Sekarang ya boleh konsul ke dokter gizi, silakan aja. Ayu Wangsa, anak 2 tahun memberi beberapa ciri ASD. Pengobatan seperti apa? Nah ini, sekarang udah 2 tahun. Bu, terapi aja Bu, mulai sensory integration dulu. Nanti kalau udah bagus interaksinya, dia masuk ke behavior ya. Ini penting nih, masih ada harapan bahwa anak saya hanya kecanduan gadget yang full dari bayi sampai saat ini. Gadget itu bukan penyebab dari ASD. Gadget itu bisa memperberat ASD ya kalau dipakai dengan tidak tepat. Bukan buat berinteraksi, berkomunikasi. Tapi kalau gadget itu dipakai buat berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi gadget bukan penyebab ya. Saya sering nih mendapat pasien, sebabnya apa ya? Wah ini kebanyakan gadget nih dari kecil nih, buang semua gadget gitu. Oh, enggak, gadget bukan penyebab. Kenapa untuk terapi ABA masih kontroversi? Nggak ada kontroversi Ibu Kalia. Terapi ABA ini adalah, saya dulu juga nggak seneng terapi ABA ya, karena kok kayak gini sih, rupanya itu ABA yang dulu, yang model Lovas tuh. Tapi ternyata sekarang itu terapi yang paling banyak bukti ilmiahnya adalah terapi ABA. Ya, jadi nggak ada kontroversi lagi. Apa anak ABA tepat dengan terapi ABA? Ya tepat, memang paling tepat. Apakah makanan ini ada pengaruh menyebabkan steaming? Enggak. Anak saya selama terapi sering steaming. Ya, steaming dia pengen sesuatu, dia mau menghindari sesuatu ya. Kayak gitu, tapi bukan karena makanan. Nih Ibu Priska, mohon maaf nih pertanyaannya saya nggak ngerti. Bisa nyanyi topi saya bundar, bapak-bapak ABC bisa, tapi tidak respons. Bu, banyak anak-anak ASD yang pinter, ya, tapi tidak berinteraksi, tidak berkomunikasi. Kalau kita bisa perbaiki interaksi dan komunikasinya dengan terapi, akan kelihatan bahwa anak ini pinter sekali ya. Anak ASD perlu obat dari psikiater, ya kalau perlu iya, kalau enggak ya enggak. Nutri sayur dan buah, kasih. Anak saya suka sekali sayur dan buah, kasih. Ya. Kan bagus tadi, prebiotik, probiotik. Susu kan direkomendasikan untuk ASD, susu biasa aja. Ya. Tapi ibu ini tanya nih, susu sapi, susu almond, susu kedelai, atau yang lain. Kalau susu kedelai bikinan pabrik itu sudah difortifikasi, dikasih bahan-bahan yang kurang, ya sehingga aman. Tapi susu almond ini kebanyakan bikinan sendiri, bukan khusus buat anak kecil, tidak difortifikasi. Saya nggak pernah ngasih susu almond, susu kacang. Kalau buat minum sendiri enak-enak ya boleh. Yang celaka susu kambing katanya, susu onta ya itu mengganti susu sapi. Ya tidak, alerginya semua sama sama susu sapi. Konsul dokter, iya kan ada tuh ininya tadi. Dipasang aja itunya ya, bannernya tadi. Nah ini kalau mau konsul silakan. Kok nggak ada nama saya? Kalau ada nama saya menerima konsul, saya terikat sama jam, sama waktu gitu. Padahal saya udah nggak mau terikat nih, udah tua. Jadi saya menjawab konsul seneng-seneng saya aja. Kalau kebetulan lagi seneng ya saya jawab, kalau enggak ya enggak gitu. Anak umur 16 tahun, dulu nggak diterapi dengan benar, sekarang sering tantrum makan obat, harus makan obat Bu. Biasanya kalau udah 16 tahun, susu kambing, Ibu Jekti, Bu, saya nggak pernah kasih susu kambing lah buat keluarga saya. Kalau buat seneng-seneng aja sih boleh. Anakku 5,5 tahun baru panggil nama mama. Kurang dan tetap harus terapi. Ini nggak tahu nih, biasanya Ibu Lise Huang ini udah terapi bicara juga, ya baiknya konsultasi lah. Ada suplemen vitamin direkomendasikan? Tidak.
vitamin biasa aja. Kapan udah terapi SI, kapan bisa mulai behavior? Ayo. Kalau interaksinya udah baik, mulai behavior ya. SI-nya bisa diteruskan atau dikurangi sesuai keadaan. Anak saya Lalik, anak saya 18 bulan belum bicara, didiagnosa SPD. SPD ini sensory processing disorder. Sekarang jadi rame ini, padahal menurut saya SPD ini bukan diagnosis ya. SPD ini suatu gangguan yang menyertai gangguan lain, biasanya pada anak autis. Saya udah pernah juga nih ngomong khusus tentang sensory processing disorder nih di tentang anak, kalau nggak salah, cari aja di ininya. Ini ya saya bilang ini orang-orang bikin senang pasien aja, oh anak kamu bukan ASD, anak kamu SPD katanya. Cuman bikin senang. Dulu juga anak kamu bukan autis nih, anak kamu ADHD, bikin senang. Anak kamu PDD-NOS, bukan autis, ya bikin senang, tapi senang palsu ya. Apakah semua anak ASD mengalami speech delay? Iya, kalau yang murni autis, tapi yang dulu kita kenal sebagai Asperger, seringkali tidak speech delay, bisa bicara gitu, tapi bicaranya beda kualitasnya. Jadi nggak semua speech delay, hampir semua lah. Cara ngatasi sembelit, Ibu tanya nih sama dokter nih, PEC. Tadi saya udah bilang PEC ya. Ini tadi udah saya bahas nih, Ibu Denada. KCN gluten terhadap tantrum, nggak ada pengaruhnya. Apakah ada pengaruh dengan mikropenis? Nggak ada hubungan Bu antara ASD dengan mikropenis. Apakah saat hamil diberikan penguat kandungan dapat memicu anak autis? Nggak tahu Bu, udah diteliti tapi kayaknya tidak. Apakah bahaya obat jangka panjang? Kasus obat dari psikiater. Apabila diberikan dengan benar ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan ya itu ibu-ibu kurang suka karena anaknya kadang-kadang bengong gitu. Apakah tes IQ bisa dimulai saat dia umur 3 tahun? Kira-kira bisa. Minum obat psikiater, apakah ada ketergantungan? Ya selama dia perlu ya minum obat ya. Apakah ada buku panduan terapi okupasi dan sensori integrasi? Nggak ada. Tapi Ibu lihat aja YouTube di Anakku Ide itu banyak sekali kita ngomong tentang sensori integrasi ini. Kemudian apabila Ibu di daerah, Ibu dapat konsul kepada terapis-terapis kita ya untuk melakukan terapi online. Ini aja deh, nanya nih Ibu Irma Juliasari. Ibu Irma Juliasari. Ya, halo Prof. Halo. Halo. Ini Mana? Prof, mau nanya Prof. Mana? Ya. Halo. Ini Prof, anaknya nih Prof. Nih, anak saya kan sudah pernah isi kuesioner profesor dan hasilnya autis. Tapi dia waktu itu sebelum isi kuesioner itu dia sudah pernah terapi Prof, terapi SI. Nah, waktu terapi itu dia dikasih zat besi, sedangkan dia untuk BAB-nya kan kayak apa kecil-kecil gitu Prof, agak keras, susah ya? Gitu kalau BAB. Nah terus dikasih obat probiotik Liprolax gitu ya Prof ya. Tapi ya kayaknya Liprolax kan pencahar. Iya. Jadi begini aja deh, kalau anak sembelit itu biasanya obat yang standar dokter anak kan pencahar satu, Liprolax atau apa tuh, Dulcolaktol atau apa ya. Ada yang diminum, ada yang disemprot. Nomor 2, dokter-dokter juga memberikan probiotik biasanya. Probiotik dapat memperbaiki buang air besar. Tapi nggak semuanya mempan ya. Nah itu ada yang baru sekarang PEG namanya, PEG. Nah minta aja sama dokter anak, itu lebih aman. Oh iya, waktu itu pernah dikasih Liprolax, saya kasih terus beberapa hari itu dia nya lancar Prof, tapi pas dikasih lagi 2 hari itu sampai nggak BAB, jadi saya stop Prof obatnya. Ya jangan iseng dong, kok ibu nyetup sendiri. Iya terus dia boleh dipakai untuk jangka waktu agak panjang. Pernah dikasih ini juga Prof, zat besi, jadi pas selama dikasih zat besi itu ya kelemahan zat besi ya bikin BAB-nya agak keras gitu. Ibu minta tukar jenisnya zat besinya, ada yang nggak bikin sembelit. Oh gitu ya Prof ya.
Tapi itu emang kalau BAB-nya jarang gitu 2 hari sekali itu emang menyebabkan autis, Prof. Enak aja. Teori dari mana? Makanya kan anak saya kan belum ini, Prof, ya, belum bisa bicara juga. Cuman isi kuesioner profesor itu memang hasilnya memang autis, Prof. Terus terapinya udah? Terapinya sudah jalan, tapi untuk saat ini saya stop karena menurut saya terapi itu selama beberapa bulan nggak ada perubahan gitu ya, Prof, ya. Wah, terapi di mana? Iya, perubahannya itu nggak yang signifikan. Jadi perubahannya itu ya hampir tidak ada gitu ya, Prof, ya. Bu, ini anaknya kan? Anak ibu cukup bagus. Ini Prof, anaknya nih, Prof. Ini adiknya. Yang mana dong yang itu? Ini yang ini, Prof. Nih, yang ini, Prof. Nih, ayo sebentar ya. Bu, kalau nggak diterapi susah dong. Ibu, kalau nggak seneng sama terapinya ya pindah aja. Kan hari Senin mau ketemu Profesor. Oh, besok udah mau ketemu? Iya, Prof, hari Senin. Ya udah, nggak usah nanya sekarang. Nah. Iya, besok aja. Halo, Prof. Ya. Prof, anaknya, Prof. Oke. Nih, Andi Setio. Bapak Andi Setio. Ya, Prof. Selamat siang, Prof. Halo. Oh, ibu nih punya bapak. Iya, Prof. Anak saya kan udah 4 tahun 5 bulan. Dari 2 tahun sudah didiagnosa ASD dan udah diterapi di anakku juga, kayu putih. Sempat home visit juga kan, Prof, karena waktu itu tutup. Jadi kan baru efektif lagi. Tapi sampai saat ini dia belum ada kata-kata yang ada meaningnya gitu loh, Prof. Babbling udah, ayah, kakak. Ibu di terapi nggak maju, apa terapinya berhenti? Terus terapi, Dok. Home visit pun saya juga terapi. Waktu pandemi terapi? Terapi home visit. Di visit ya? Bu, Ibu terapi hari apa? Sekarang cuma Sabtu aja jadi, Dok. Tapi jadi saya mix, karena kan dulu kan nggak bisa ke klinik home visit, jadi saya mix sama tempat terapi yang terdekat sini. Karena mereka nggak di stop, jadi tetap datang ke klinik. Nah, jadi saya sekarang cuma baru dapat jadwal cuma sekali aja di sana, SI. Kalau di sini sudah BT sama SI juga. Nah, ada kemajuan tapi cuma daily activity, Prof. Tapi kalau ngomong, SI kan bukan buat belajar ngomong, Bu. Iya, memang udah BT juga sih, Prof. BT-nya di mana? BT-nya di klinik dekat sini, bukan di anakku. Ibu kalau mau terapi di Kayu Putih bilang aja, terapisnya suruh bilang sama saya harinya, jamnya, nanti saya lihat kalau bisa. Jadi konfirm sama terapisnya, Prof. Iya, Sabtu sih, Prof. Biasanya saya Sabtu SI jam 8 pagi. Ya bilang aja sama terapisnya. Pak dokter mau ngeliat gitu. Oke, siap, Prof. Ya, Prof. Terus Prof, yang saya mau tanyain, kira-kira kemungkinan bisa bicara nggak sih, Prof, kalau gitu ya, sampai 4 Nggak tahu, saya lihat anaknya dulu lah. Anaknya lagi tidur lagi, Prof. Tapi dia kalau ngurutin lagi tidur. Kalau ngurutin angka 1 sampai 10 udah bisa. Alhamdulillah. Abjad sampai E bisa. Tapi kalau ditambahin huruf lain dia belum mau, cuma baru 5 aja bisanya. Udah, Bu, ntar saya lihat aja Sabtu, tenang-tenang dah. Kalau konsul ke Prof aja kali ya, Prof, konsul aja ya. Nggak usah, Bu, konsul saya susah. Oh, susah. Ya, emang dulu tuh udah pas mau dapat ketemu jadwal Prof sama dokter Amar. Terus pandemi, terus katanya Prof berhenti praktek. Jadi saya belum berhasil ketemu Prof lagi. Ya udah, nanti bilang terapisnya, saya mau lihat kalau dia sedang terapi. Oke, siap, Prof. Ya. Ya, makasih ya, Prof. Ya. Saya Queen yang tadi dokter sudah tunjuk. Iya, ayo ngomong, Bu. Ya, selamat siang, Prof. Selamat siang. Sebenarnya Queen itu anak saya. Hah? Baik, Prof. Ya. Jadi, Prof, saya anaknya kan jadi terdeteksi autis itu di Hermina sekitar usia 2 tahunan gitu ya, Dok ya. Nah. Karena nggak nyaman, saya pindah nih, Dok. Gitu. Setelah itu saya Kenapa nggak nyaman? Nangis terus anaknya, Dok. Oh, kan saya sering ngikut seminar dokter, katanya kalau mau diterapi nangis mulu, ya. Pindah Bu, aja. rumahnya di mana sih? Saya itu di Cawang, Dok. Cari klinik dokter itu waktu itu udah tutup, Dok, yang di Kelapa Gading.
Nah, saya Iya. cari-cari lagi susah. Nih dokter katanya udah nggak praktek lagi. Saya penasaran dok, kenapa diagnosa itu berbeda-beda ya dok? Jadi Oh, eh, saya pindah ke rumah sakit gitu, beda-beda gitu diagnosanya. Ada yang bilang ASD, ada yang bilang. Terakhir saya diinformasikannya autis high function dok. autis apa? Anaknya sekarang usia 4 tahun setengah dokter. Autis high function. High function. Ya kalau autis Iya, high high function function. itu memang ada ya. Jadi anaknya bagus gitu. Ada autisnya tapi bagus. Sekarang udah bisa ngomong. Sekarang bisa bicara, tapi responnya terbatas gitu dok. Jadi harus Jadi yang kita ibu mau fokuskan. tanya sama saya apa? Eh, saya mau tanya, diagnosa itu memang kalau ada perubahan dia akan beda gitu ya dok. Misalnya di awal kan memang dia waktu 2,5, dia belum respon sama sekali kalau dipanggil gitu dan belum keluar kata-kata gitu dok. Nah, sekarang di usia 4 tahun setengah dia udah tahu nama diri, respon udah ada, kontak mata memang masih agak jarang. Nah, jadi pindah ke Mesti, autis high function itu. mestinya diagnosis nggak berubah Bu, karena diagnosis itu bisa ditentukan berdasar cerita aja. Ini dulunya begini gitu. Tidak selalu berdasar keadaan sekarang. Sebetulnya anak saya kalau dibilang telat bicara, sebetulnya bukan telat ya dok. Jadi karena kecil ke tempatnya itu YouTube gitu ya dok ya, dan bahasa Inggris, jadi keluar kalimat pertama bahasa Inggris dok. Nggak apa-apa kan. Iya, nah itu, Bu, ibu nah bingung, awal bingung begini nih Bu, nggak bener Bu. Jadi ibu itu aja dah cari dokter Ivan tuh atau dokter saya Ivan ke dokter Ivan di apa Columbus ya dok ya, nggak dapet. apa Iya katanya? yang di Columbus. Ah, Iya waktu itu full. Jadi saya susah banget ya dok. Jadi saya pengen cari dokter wah, yang tepat, yang saya full, dokter maksudnya Ivan gimana full, ya? mau kemana lagi dong? Iya dokter gimana sih saya bisa ketemu dokter di mana gitu? Ya, coba lagi. Biar lihat langsung saya biar lihat langsung gitu dok anaknya, karena anaknya Bu, ini sekarang sudah respon udah ada gitu. Jadi ya saya kasihan Bu, meragukan apakah telepon itu memang aja autis. nomor yang tadi tuh. Oh yang 0813 tadi dok. Nggak tahu berapa tadi tuh. Jadi ibu telepon aja bilang mau ketemu Yang ada dokter di Ivan, banner tadi dok. tapi udah ketemu dokter Hardiono gitu. Ntar saya bantuin. Oh gitu dok. Oh ya sudah baik. Ya Adminnya, mau dibantu ya dokter. adminnya suruh lapor sama saya. Oh baik. Oke. Ya, siapa lagi? Bunda Nabil. Iya. Oh, Ya, dok. sorry. Ayo Bu, mau nanya apa? Ini dok, anak saya usia 3 tahun. Itu saya periksa ke dokter anak, ada diagnosa autis. Nah, saya belum tahu level autisnya itu seperti apa, saya belum tahu. Dan setelah saya tahu anak saya ada diagnosa itu, saya ikut buka YouTube dan profesor. Saya ikutin cara terapis di rumah. Alhamdulillah, anak saya udah bisa toilet training, terus bisa mengucapkan angka sampai 10. 1, 2 gitu bisa? Ya, bisa Pak. Itu wah, lancar. keren. Umur berapa sekarang? 3 tahun setengah. Wah, keren. Terus huruf juga bilingual, jadi bahasa Inggrisnya bisa. Nggak apa-apa. Iya. Terus? ABC itu bisa. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk kontak mata, nah itu Bisa. belum tahu. Kalau saya tanya itu dia bisa menjawab, tetapi nggak melihat ke yang bertanya. Tapi bisa jawab. Bisa jawab. Misalkan kalau ini Ibu terapi sendiri ya? Iya, saya di rumah ikutin. Jadi Bu, begini Bu. Ini 3,5 tahun bisa begitu dengan terapi sendiri, alhamdulillah gitu. Istilah saya kalau 3,5 tahun udah bisa bicara. Target saya kan 2, 1 bicara, 2 sekolah. Kalau udah bisa bicara kan udah bagus. Cuman sekarang interaksinya memang masih kurang kan, belum mau natap segala macam. Ibu telepon aja buat terapi online. Kalau ibunya pinter bisa tuh terapi, nggak usah datang, online aja.
Cuman untuk komunikasi secara Iya, iya. Cuman itu ada tekniknya khusus kan, teknik behavior namanya, ABA atau VB-MAP ya. ya. Sayang Bu, kalau Ibu udah mentok mesti tanya ya. Oh iya, Kalau Ibu nggak mau terapi datang ya nggak apa-apa, tapi belajar yang benar gitu. Mau terapi datang? ya pengen karena untuk sosialnya saya belum puas tuh dok, belum puas. Oh, ya udah Ibu cari aja tuh nomor teleponnya kan ada. Oh langsung aja ya dok ya. Dari Ibu Anita Oh iya. bilang Tapi, mau Dok, terapi. kalau tandanya seperti ini untuk tingkat IQ-nya gimana ya dok ya? IQ nanti aja Bu, kalau anak Ibu 3,5 tahun bisa huruf begitu mah IQ-nya cukup biasanya. Iya. Ya, Terima kasih dok. keren Bu. Ya, ini Ibu Firni. Ya, Prof. Halo. Halo, Prof. Prof, saya mau tanya. Ya, tanya. Anak saya kan umurnya kurang lebih sekitar 2 tahun lewat 2 bulan, dok. Oke. Memang ya kalau misalnya kita bicara, kadang dia mau lihat kita, kadang enggak. Beberapa kali saya coba, saya panggil, dia tuh sebenarnya dengar, cuman dia matanya cuma lirik-lirik, tapi sambil ketawa gitu ngomong jawab saya. Bagus dong. Terus? Nah, terus habis itu bicaranya itu masih kalau bilang dubbing ya kalau orang bilang. Jadi cuman kayak berkata-kata tapi belum kata pasti gitu, Dok. Ya, gitu kayak bahasa-bahasa planet gitulah, Dok. Cuma memang beberapa ini sih memang udah beberapa kata bisa oke lah ada tapi memang belum tepat banget. Ibu mau terus tanya apa? Nah, yang saya pertanyakan gini, Dok, saya kan ada bawa ke dokter ya. Bawa ke dokter cuman dilihat sekitar 10 menit gitu, Dok, cuman anaknya duduk dikasih mainan, dilihatin, dipegang, waktu paling cuma sekitar 10 menit, nggak nyampe 10 menit terus langsung bilang anak saya autis. Apakah itu bisa tepat, Dok? Ya, nggak tahu. Oh gitu. Bu, itu Ya. di Anakku Ide, Ibu punya Instagram nggak? Ada? Udah ikut follow Anakku Ide belum? Udah. Nah itu kan ada di atasnya ada link tree-nya itu. Itu ada beberapa kuesioner yang gampang bisa diisi untuk menegakkan diagnosis. Oh gitu. Ibu cari aja namanya ASDQ. Oh, tapi gini sih, Dok, saya udah bawa anak saya udah kurang lebih 6 kali ada. Saya kan ke anakku ya, Kayu Putih untuk terapi lah ya. Oh, udah diterapi? Udah, justru sekarang lagi terapi. Jadi karena tapi nggak pakai ke dokter? Ada, kemarin kan ke dokter Ivan. Oh, cuma 10 menit? Nggak nyampe 10 menit langsung diagnosa begitu. Makanya saya bingung apakah memang. Udah rame kali pasiennya. Oh, enggak juga sih. Waktu saya datang udah agak malam, Dok. Ibu hari apa? Gini aja deh, Bu. Ibu hari apa terapinya? Saya terapinya setiap hari Jumat. Jam? Jam 1. Ibu bilang terapisnya Dokter Ardiana mau ngeliat gitu. Oke. Jadi Jumat saya datang jam 1. Siap, Dok. Thank you, Dok. Ya, bilang Saya terapisnya. perlu banget soalnya, Dok. Saya Iya, beres. Thank you ya, Dok ya. Terapisnya siapa? Terapisnya Bu Suti. Suti, ya. Bilang sama dia lah. Siap. Thank you, Dok. Ya, oke. Nih, Bu Sari. Halo, Prof. Siang. Halo, Bu Sari. Prof, saya mau tanya. Tadi kan Prof bilang tentang interaksi bagus ya. Nah, interaksi bagus itu dikatakan seperti apa sih, Prof, yang sudah sukses dengan anak-anak seperti ini ya maksudnya? Nggak bisa dibilang batasnya seperti apa, Bu. Tapi feelingnya kalau kita ketemu anak itu akan berasa tuh anaknya, istilah saya hidup apa enggak gitu ya, ngadepin kita. Ini nggak bisa di ini. Jadi ya minta maaf, tapi itu sering juga dipakai orang tua. Anak saya dipanggil nggak cuek, anak saya dipanggil kadang cuek, kadang enggak. Susah juga, Bu. Saya nggak bisa kasih batasannya gitu. Oh gitu. Gampangnya Kadang sih. dia respon banget, kadang walaupun nggak noleh tapi dikasih perintah respon. Tapi kadang tuh ada beberapa waktu yang dia tuh kayak matanya tuh kayak blank gitu loh, Prof. Kayak ada ya. Ya minta maaf, Bu. Pengalaman saya sih kebanyakan kalau orang tua udah bilang kadang respon, kadang tidak, kadang oke, kadang enggak, itu banyakan enggaknya gitu.
Itu terus yang kedua saya mau tanya dok, Prof, untuk yang tes IQ anak saya kan 5 tahun ya, kebanyakan tes IQ kan untuk anak-anak yang tipikal itu apakah boleh Prof? Sekarang udah bagus belum anaknya? Sudah lumayan, sudah 2 kata sih Prof ngomongnya, kata Udah kerja kata. sama Bisa ya. dites IQ. Karena sebetulnya kemajuannya itu searah dengan IQ-nya. Makin bagus IQ-nya, makin majunya cepat. Ibu, kan ada nomor telepon tadi tuh. Itu ada salah satunya Ibu Surastuti Nurdadi. Minta aja sama dia. Dia udah buka, kliniknya udah buka gitu. Jakarta kan? Saya di Semarang dok. Astagfirullahaladzim. Gimana gue nolongnya? Bisa nggak Prof kalau gitu? Susah ya kalau untuk tes IQ? Susah lah. Jadi saat saya aba tuh 1 tahun ini, jadi VB-nya dia yang level 2 itu sudah mau penuh semua. Kecuali yang ada beberapa. Telepon aja itu Ibu Anita deh. Tanya gitu ya? sekarang sama siapa. Saya nggak bisa. Saya minta maaf betul-betul nggak bisa kasih rekomendasi. Baik terapi maupun psikolog maupun dokter di Semarang. Karena yang aktif di bidang autis mungkin nggak ada ya. Susah dok, saya udah muter-muter dari anak usia 1,5 tahun, diagnosanya tuh nggak pernah tepat. Saya baru dapat diagnosa tepat tuh dari dokter Ivan waktu anak umur 3 tahun 9 bulan tuh social communication itu. Nggak ada yang seneng di Semarang dengan autis. Oh iya, 2 tahun Prof saya habisin waktu tuh nggak pernah ketemu, baru ketemu dokter Ivan tuh ketemu diagnosa yang pas. Ini sebelah rumah saya ada yang dijual Bu, Ibu pindah aja. Berat. Jadi ini saya kontak Bu Anita atau gimana Prof? Anita dulu lah. Gitu. Lalu tadi lewat kontak itu ya Prof, betul ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Prof. Nih Ibu Ayu tadi udah banyak nanya rasanya. Iya dok, masih ini dok berharap dimaklumi soalnya ibu baru dok. Jadi, baru ya. Iya. Saya tinggalnya di Palopo dok, di Sulawesi Selatan. Palopo. Nah, iya, anak saya itu 18 bulan dia udah pintar banget. Saya akui dia pintar banget karena bisa menghitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris dengan fasih, kemudian A sampai Z dengan fasih juga. Tapi untuk manggil mama papa itu minim dok. Maksudnya semakin kesini usianya bertambah itu minim untuk panggil mama papanya. Terus kalau nengok ya minim seperti itu dok. Terus kalau misalnya dia main sama sepupu-sepupunya, dia ada dalam permainan tersebut, tapi dia kayak sibuk dengan permainannya sendiri gitu. Kadang merampas permainan, kayak gitu. Itu gimana ya dok ya? Kemarin saya coba telepon cari informasinya Prof, tapi katanya udah pensiun. Saya pengen banget, harapannya saya bisa ketemu langsung dengan Prof gitu. Ibu WA saya aja, bisa? Boleh, Prof, saya bisa mintanya di nomornya di mana? WA-nya minta ke siapa ya? Minta tadi ke nomor tadi aja deh. Oh, baik, Prof. Pak Rijal, bisa ya? Ibu ini ditolong nih Pak Rijal. Pak Rijal Alatas. Rijal ada? Ibu Ayu Wangsa dari Palopo ya? Iya, Prof. Saran dari Prof seperti apa, Prof, dengan kondisi seperti itu? Jadi screening pertama itu saya sudah lakukan di 18 bulan. Kondisi seperti itu nolongnya moga-moga mudah. Iya, Prof. Terus sekarang juga perkembangannya kalau dari angka, cara dia ininya 11 sampai 50 itu dia tahu, tapi masih hilang-hilang. Iya, nggak apa-apa, kan masih kecil, 18 bulan disuruh ngapalin sampai 50, gimana? Iya sih, Dok. Tenang aja, Bu. Dari TV sih, Dok. Bu, tenang aja, Bu. Biasanya kalau anak ibu udah bisa begitu, menolongnya lebih mudah, gitu. Ya. Dok. Oke. Ibu Ayu Wangsa ya, saya ingetin. Ibu Inara. Nah, ini anaknya udah gede nih. Ibu Inara. Iya, Prof. Hai. Ya, Prof, saya juga mau nanya. Ini kan dari Semarang ya, Prof ya. Kemarin itu anak saya itu 3 tahun, itu kan sudah saya terapi, Dok. Selama 1 tahun tuh ternyata tuh nggak ada hasilnya gitu, Prof.
Ya. Masih 2 kata ya. Ini tuh termasuk anak saya tuh termasuk autis atau ADHD ya, Dok. Tapi kalau untuk dipandu Autis atau apa? termasuk apa gitu loh. Soalnya kemarin kan saya sudah ke Hermina Pandanara. Udah tak periksain gitu loh, Dok, untuk jenisnya tuh apa gitu loh. Saya juga bingung gitu loh, Dok. Terus apa katanya? Katanya sih dokternya tuh bilangnya anaknya sudah bisa bicara, Bu. Cuma dia bilangnya gitu, cuma untuk TV, HP di stop dulu. Terus akhirnya saya sebulan itu udah stop HP, stop TV, itu ada perkembangannya gitu loh, Dok. Dan anakku ini kan udah tak sekolahin gitu loh, Dok. Tapi kalau untuk bicara 2 arah tuh masih belum gitu loh, Dok. Ibu mau tanya apa sama saya? Ini anak saya itu termasuk apa gitu loh, Dok. Mau tanya diagnosisnya? Diagnosanya tuh karena dokternya itu nggak pasti diagnosanya gitu loh, Dok. Masa nggak pasti? Iya. Kalau saya bilang dari jauh sih anaknya ada autis, Bu. Oh gitu ya, Dok. Nah, yang takut anak ibu, maaf ya, 5 tahun kan? Iya. Saya nggak tahu kepintarannya, Bu. Tapi kalau kepintarannya cukup, dia maju akan cepat. Kalau kepintarannya kurang, majunya agak lambat. Tapi buat anak 5 tahun masih kurang banget menurut saya sih. Iya sih, Dok. Kan kemarin kan udah tak sekolahin gitu loh, Dok. Ya kalau Nggak bisa di sekolahin, Bu. Apa, Dok? Di sekolahin yang nggak bisa, Bu. Ya mesti terapi dulu itu. Enggak, ini kan udah lewat terapi. Kalau untuk biar anaknya bisa 2 arah tuh gimana ya, Dok ya? Ya terapi yang benar. Ini udah nunggu sih, Dok, terapinya sih, Dok. Nunggu apa? Nunggu kan untuk di rumah sakit Hermina Pandanara kan harus nunggu gitu loh, Dok. Kan banyak. Di Semarang. Iya. Ya saya udah bilang tadi minta maaf saya nggak bisa rekomendasi di Semarang. Iya, Dok. Saya nggak tahu sama sekali situasinya gitu. Soalnya hilang, Bu, suaranya. Kemarin kan 3 tahun kan langsung saya terapiin. Tapi untuk perkembangannya itu memang lama gitu loh, Dok. 1 tahun tuh masih 2 kata itu. Ya. Nggak mudik ke Jakarta ya? Enggak, Dok. Sekali-sekali keren mudik ke Jakarta, Bu. Oh gitu ya, Dok ya? Bu, Jakarta kan cuma 5 jam ya? Iya sih, Dok. Tapi nggak ada saudara di sana sih, Dok. Hah? Nggak ada saudara di sana, Dok. Emang perlu saudara? Ya maksudnya untuk ketemu sama profesor kan harus bikin janji atau apa gitu loh, Dok. Oke. Ibu telepon nomor tadi, terus minta sama Ibu, sama Anita lah, Ibu Anita ya. Minta tolong bagaimana gitu. Kalau bisa sih ke Jakarta dulu. Hilang. Ini Ibu siapa nih? Ibu Ida. Ibu Ida. Iya, terima kasih, Prof. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Iya, Prof, ini saya mohon konsultasi, Prof. Jadi ini kan anak saya itu usianya sudah 6 tahun. Kemudian ini kan sejak usia 3 tahun sudah kita bawa ke Profesor Tumbuh Kembang. Diagnosisnya saat itu ADHD. Terus setelah 3 tahun ADHD? Iya, didiagnosisnya waktu itu ADHD. Kemudian usia 5 tahun kita cari second opinion dari tumbuh kembang yang lain. Itu diagnosisnya mengarah ke global developmental delay. Wah, Bu, besok saya ngasih di tentang anak. Ibu tahu tentang anak? Iya, tahu, Prof. Besok saya ngomong tentang ADHD di situ. Oh ya, siap, Prof. Itu Ibu pasti salah semua diagnosisnya tuh, Bu. Iya, Prof. Soalnya ini semuanya sudah sama-sama tumbuh kembang, Prof. Tapi diagnosisnya juga beda. Ibu bulan yang cari lalu. saraf anak dong. Kenapa, Prof? Cari dokter saraf anak. Oh, saraf anak. Siap, Prof. Ya, Ibu di mana sih rumahnya? Saya di Sidoarjo. Tapi untuk dokter anaknya kita cari ke Surabaya, Prof. Yang ada Iya, dokter Prof. keras kan ada ya? Ada dokter prasetya, Prof. Kalau untuk
ini neuronya ya Prof ya. Prof, ini tapi kan kemarin sempat didiagnosis ASD 1 bulan yang lalu. Sama Anak siapa? saya kemarin itu sama dokter anak yang lain, Prof. Jadi mengarahnya katanya lebih ke arah ASD. Akhirnya kan kita Mungkin dia yang betul. Iya, sepertinya begitu, Prof. Jadi ini kan kemarin ini aja, Bu. Iya. Kita punya terapi yang bagus di Surabaya. Ibu Kristi, Ibu Kristi Blue Bridge Center. Oh, Blue Bridge. Iya. Tahu. Kemarin sudah ke sana, Prof. Ke Blue Bridge. Udah dia keren deh. Buat terapi behaviornya keren. Mati Ibu suaranya. Iya. Prof, mohon maaf Prof, mau nanya. Itu kan ada terapi okupasi sama terapi ABA, Prof. Itu perbedaannya Udah 6 bagaimana tahun ya, bukan Prof? okupasi lagi, Bu. Yang penting abahnya. Oh, begitu. Siap, Prof. Iya. Sama Bu Kristi di Blue Bridge ya berarti, Prof ya? Kristi Prawira Blue Bridge. Ya, siap, Prof. Nanti kami Terus segera ke kalau sana. perlu minta sama dia, hubungin saya aja. Oh ya, siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Halo Ibu Stefini Martin Lango. Halo. Wah, ini orang dari mana nih? Saya dari Kupang, Dok. Enggak, mau tanya aja. Dari Kupang, papa saya dari Kupang. Oh. Tapi saya di Jakarta. Oh, saya kalau beli kopi ke sana, Bu. Kemana ke Kupang? Pokoknya di timur lah. Oh Flores. iya, emang enak-enak sih, Dok. Saya udah nyobain juga. Enggak, ini mau nanya, sebenarnya anak saya itu udah mulai terapi dari 18 bulan. Waktu itu tuh saya tinggalnya di Hong Kong, karena dia lahirnya di Hong Kong. Terus selama di Hong Kong itu, saya udah ngeliat yang udah terlambat-terlambat, milestonya udah lewat. Terus saya bawa pulang ke Jakarta untuk ditanya diagnosanya apa. Terus tapi kata dokternya belum bisa kan, 18 bulan. Jadi ditunggu terapi dulu aja, dimasukin terapi. Waktu itu SI. Bisa, masa nggak bisa? Iya, pokoknya dia bilang katanya SITW dulu aja, nanti setelah itu ntar didiagnosa. Terus sampai aja bukan TW. Yang dia bilangnya SIMTW waktu itu. Jadi 3 ya pokoknya. Iya, terus abis itu udah terapi dari 18 bulan sampai umur 2 tahun pandemi. Pandemi saya tarik ke Hong Kong. Karena waktu itu nggak mungkin, karena waktu itu saya cuma kerjanya bolak-balik, jadi anak saya yang di Jakarta, saya bolak-balik Hong Kong Jakarta gitu. Karena di Hong Kong nggak nerima terapi karena penuh banget kan. Terus udah terapi karena pandemi, saya terapinya full online terus-terusan sampai saat ini, Dok. Jadi dari umur 2 tahun, sekarang anak saya umur 4 tahun 2 bulan. Jadi saya sekarang SI, TW sama OT di rumah dari waktu di Hong Kong. Di Hong Kong saya baru balik sekitar 2 bulan yang lalu, terus kayak pengen konsultasi sama dokter, ternyata dokternya udah pensiun kan. Teman-teman saya bilang, terus teman-teman terapi saya bilang, cuma sama Prof aja tanya gitu. Nah, saya mau tanyain tuh, perkembangannya dia tuh bagus. Anak saya bicara umur 2 tahun, 1 bulan. Itu tuh tiba-tiba bangun tidur bicara aja gitu, tanpa cadel, tanpa apa, udah full, wordnya udah full. Terus udah bisa ngitung sendiri, tiba-tiba. Dan semua tuh dia lihat dari, dia cuma suka ngelihat acara satu sama nyanyi-nyanyi. Nah sekarang udah bisa nyanyi full. Tapi setelah udah terapi udah maju, saya ngerasa sekarang tuh lagi stuck gitu loh, Dok. Karena menurut saya porsinya terapis anak saya tuh bener apa enggak? Ibu tinggal sama anaknya enggak sekarang? Iya, ini saya tinggal sama, saya cuti kerja untuk terapi dia, saya tinggal sama dia sekarang. Cuti berapa Jadi saya terapi online bener-bener full sama dia. Cutinya saya kan sebelum saya pramugari, Dok, jadi nggak ada flight sampai saat ini. Jadi saya selalu off gitu. Jadi saya beneran di rumah aja full terapi, dan terbang tuh selama 2 tahun tuh cuma 2 kali. Gue di Jakarta. Sekarang saya di Jakarta, 2 bulan lalu saya balik tuh. Terus saya tuh nggak tahu. Bener-bener saya sekarang clueless banget, Dok, karena saya ngerasa kayak gini aja deh, Bu, yang gampang. Kita bikin gampang aja ya. Ibu telepon nomor tadi. Yang mana tuh, Dok? Saya lihat. Tadi kan udah diumumin nomornya. Oh iya, saya udah capture, Dok, ya. Minta sama Ibu Anita. Terus Ibu minta di-assess psikolog, saya sama dokter lain mungkin. Di-assess sama-sama. Jadi psikolog, dokter sama profesor sama dokter lain gitu. Bilang udah ngomong sama saya gitu. Oke. Ya, kalau adminnya sih nggak ngerti kali. Tapi Ibu ngomong sama Ibu Anita dulu deh. Oke, baik. Nanti saya hubungi. Oke.
Tuh, ini ada nih. Makasih banyak ya, Ini Prof ada ya. nomornya nih. Ya. Ya. Oke, makasih Prof. Oke. Anak saya autis belum bisa bicara, harus sekolah di mana? Harus terapi, Bu, bukan sekolah nih. Ibu Hani. Ibu Neneng, kalau mau konsultasi ke Prof kemana ya? Ya di sini aja. Iya. Ibu Mama Ibrahim, terapi toilet training. Kayaknya gampang aja ya toilet training, nggak ada susah-susahnya nih. Ibu telepon ke nomor ini aja dah, minta belajar toilet training. Nomor HP-nya. Nah ini susahnya nih kalau saya kasih nomor HP, semuanya tahu, pusing saya. Sekarang aja udah pusing ya. Izin tanya anak saya 3 tahun, Ibu Selfie, Bentelu. Ini serius Bu? Tanya sama admin sini aja dah. Izin tanya anak saya 3 tahun, pilot bicara. Saya sekarang udah mulai banyak bicara. Kalau adanya nangis, kakaknya ikut nangis dan pukulin kepala sendiri. Bagaimana caranya? Apa perlu terapi? Ini anak normal baik-baik aja atau anak ada problem ya? Ibu Loreta. Kakaknya umur 3 tahun ya. Nggak sering nih saya ketemu problem begini. Adanya nangis, dia ikut nangis dan pukulin kepala sendiri. Mungkin ada apa-apa nih Bu ya. Baiknya bukan langsung diterapi, tapi dicari diagnosisnya. Bagaimana tahu kita anak kita SD ringan atau berat? Itu tergantung banyak seberapa banyak bantuan yang dia perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau semuanya perlu dibantu ya masuknya berat. Biasanya saya tidak tentukan saat anak berumur 2-3 tahun. 2-3 tahun kan semuanya juga perlu bantuan orang ya. Tapi udah usia sekolah lah kita bisa ditentukan. Apakah biomed dapat membantu menghilangkan stimmingnya? Maksud biomed apa nih? Biomedical terapi, saya nggak ngerjain Bu, minta maaf. Ibu Novi, anak saya pasien dokter 11 tahun yang lalu, karena telat ngomong suka muter-muter dan jajar. Alhamdulillah sekarang kelas 6, umur 11 tahun. Wah keren dong, bisa membaur, bagus. Tiap mau disuruh belajar dengan buku langsung menolak. Milih belajar dengan gadget, iyalah. Sedangkan belajar dengan gadget. Mohon sarannya, ya dibiasain lagi. Nanti kalau udah mulai sekolah kan biasa lagi dia belajar pakai buku, nggak pakai gadget. Selamat nih Ibu Novi ya. Ibu Novi mungkin jadi contoh nih. 11 tahun yang lalu berobat, terapi, sekarang udah kelas 6 dan bisa membaur normal jadi ya. Anak saya 9 tahun didiagnosis Asperger. Tapi anak saya overly sosial. Aduh, overly sosial gimana nih? Saya nggak tahu nih Bu. Ibu Bunda Alia. Mohon maaf nih saya nggak bisa jawab nih dengan sekedar data seperti ini. Jessica Davis. Anak 5 tahun belum bisa bicara, punya kemungkinan jadi nonverbal. Masih bisa walaupun susah ya. Ibu Nelly, aduh, penyelarasan vestibular, taktil, rehabilitasi, ini semua masuk dalam sensory integration nih Bu, ya ada gunanya apa enggak? Ada, biasanya kalau anaknya masih kecil ada ya, Ibu Nelly ya. Yusak, anak saya diagnosa ASD, terapi 2 tahun, sekarang udah bicara dan cerita, alhamdulillah sekolahnya lancar, bagus. Banyak yang bilang tidak seperti anak autis. Keren. Namun sesekali mau ngomong sendiri, tahu sendiri, emosi masih flapping, ya nggak apa-apa Bu, kalau cuma dikit-dikit lah. Kan nggak dosa dia melakukan hal tersebut ya. Ibu Yusak, tapi ini udah bagus loh buat anak Ibu ya. Ada yang mau nanya lagi? Mau dibuka izin Bro? Ya. 14.35 sudah habis. Ya. Boleh kalau mau nanya 1-2 lagi. Oke. Santai aja. Ini matiin aja nih, bener. Ya, Ibu Vivin dia. Alhamdulillah bisa lihat. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Anak saya kan diagnosanya kan ADHD sama disleksia, terapinya OT sama TW. Apa bingung nih saya. Okupasi terapi sama terapi bicara. Apakah harus ditambahi sama terapi behavior juga ya?
Diagnosisnya ADHD. Iya, Aduh. ADHD sama umurnya sekarang 2 tahun. Aduh. Bu, begini Bu. Iya. Tidak mungkin menegakkan diagnosis ADHD umur 2 tahun. Oh. Kalau ada perilaku hiperaktif umur 2 tahun bukan ADHD. Ya. Ibu ikut besok saya di tentang anak, ada webinar juga ya. Siap Dok. Tentang ADHD aktif apa hiperaktif atau bagaimana. Tapi anak ibu diagnosisnya salah udah. Oh, iya. Ibu rumahnya di mana? Saya di Tuban, Prof. Hah? Di Tuban, Jawa Timur. Iya. Itu aja dah. Gimana ya? Susah nih saya nih, yang jauh-jauh nih. Sama terapisnya kan disuruh sekolah. Anak saya di Sekolah apa 2 tahun, Bu? Sekolah bayi sama bayi-bayi. Buat apa? Cucu saya aja enggak kok. Oh iya. Soalnya kan belum bisa ngomong sama sekali, cuma mam gitu, Dok. Ya kan diterapi, mesti terapi dulu. Iya, berarti OT Pak sama TW atau bisa konsul online ya, Dok ya? Pak Adi, Ibu ini bisa catat nggak nomor teleponnya? Adi. Ya Bu, chat saya aja Bu. Pak Adi ya? Nanti webinar Bu. Oh iya, siap. Terus bagaimana bisa ngubungin Adi? Oh, nggih. Terus Ya Bun, nanti saya hubungin. Oh gitu Pak ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Banyakan janji nih kita ya. Siapa lagi, Di? Masukin, Di. Nah, nih Ibu nih. Ibu Neneng Koirunisa. Nah, Bandung nih. Suaranya belum, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya mau konsultasi nih, Dok. Anak saya waktu itu lahir di Arab Saudi. Terus waktu umur 2 tahun 4 bulan saya bawa ke dokter syaraf, neurologi sama MRI brain-nya, Dok. Di Saudi? Di Saudi. Terus itu belum dinyatakan autis sih, Dok. Cuman katanya semuanya otaknya normal gitu. Nah, setahun tahun 2021 saya balik ke Jakarta ke sini. Umur anak? Umur anak waktu itu 2 tahun 10 bulan, Dok. Terus? Nah, saya datang ke klinik tumbuh kembang. Nah, kata yang punya terapinya itu anak saya termasuk autis, Dok. Terus? Nah, saya belum pernah coba konsultasi ke dokter semenjak pandemi ini gitu. Saya belum yakin gitu kalau anak saya tuh autis, Dok, gitu. Saya harus gimana ya, Dok? Gampang lah, susah-susah amat sih Ibu. Hidup udah susah, dibikin susah. Terima kasih ya, Dok ya. Ya. Satu lagi nih yang bapaknya nih ada nih, Audrey, Pak Audrey nih. Ngomong. Kelihatan nih Pak Audrey nih. Siang Dok. Halo. Siang Prof. Mau tanya Prof. Halo. Ya. Iya Prof. Tunggu bentar. Ini kita ngobrol tuh. Oh, ada dokter. Nanti udah ini ya. Siang Prof. Iya, tanya apa? Iya mau tanya Prof, kalau ini kan anak saya sekarang usianya 4 tahun setengah. Udah mulai bagus sih perkembangannya semenjak ikutnya trollnya Bu Ruri itu. Bu Ruri udah ya? mulai di sekolah, kemarin kebetulan di sekolah ada psikolognya juga. Terus rekomendasinya dia di asesmen karena agak kurang sosialnya. Hasilnya kemarin katanya tapi bukan mengarah ke ASD sih, jadi gangguan bahasa ekspresif katanya gitu. Ya. Jadi gimana itu Dok? Gangguan bahasa ekspresif sih gampang sebetulnya. Karena dua arahnya sih udah mulai oke sih, bagus gitu. Untuk kognitifnya juga
Kalau gangguan bahasa ekspresif biasanya tidak ada gangguan interaksi. Dia ngerti 100%, cuman keluarnya agak jelek gitu. Kira-kira begitu dah. Untuk sosialnya, kalau sosial gangguan bahasa ekspresif biasa, kalau gangguan bahasa ekspresif sosialnya nggak ada gangguan. nah, justru ini ada Sosialnya ada gangguan, pasti bukan hanya gangguan bahasa ekspresif. Tapi kalau disebut sosialnya, karena mungkin kalau di keluarga nggak keganggu sih ya kalau sosial sama yang lain, sama saudara-saudaranya oke. Ada orang-orang baru oke. Cuman ya kayak temennya kurang berbaur gitu. Jadi kenapa? Kan udah maju sekarang. Ya maksudnya apa tepat enggak gitu dibilangnya gangguan bahasa ekspresif, tapi kan tadi saya udah bilangin. Kalau gangguan bahasa ekspresif itu cuman keluarnya aja yang terganggu. Ngertinya oke, interaksinya oke, sosialnya oke. Jadi ya mesti diperiksa lagi, Pak. Di mana sih rumahnya? Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Aduh. Dari Dokter Purboyo aja kali ya? Antri. Sama, Pak. Nggak, saya juga ngantre. Iya. Semua juga ngantre, Pak, kalau yang bagus mah. Coba aja cari akal, Pak. Ya, siap. Oke. Ibu Yuni. Gimana nih Bu Yuni Iya nih? dok, sore dok, mau tanya. Sore. Iya dok, Prof. Ya, anak saya 5 tahun dok, sudah pernah ikut assessment. Dan waktu itu salah satu klinik tumbuh kembang, tapi dia tidak memunculkan diagnosa dok. Hanya memunculkan nilai IQ-nya saja gitu. Nah, waktu itu dia IQ-nya di angka 70-an dok waktu itu. Ya. Sudah mengikuti terapi ABA selama 2 bulan. Ya dok, sekarang ini perkembangannya sudah lumayan bagus dok, jadi dia sudah bisa komunikasi, 2 arah sudah bisa, cuman gini dok, dia kalau mengikuti instruksi di sekolah, kebetulan saya masukkan TKA juga ini dok, itu dia masih belum bisa, instruksi di sekolah seperti bareng sama teman-temannya, itu dia belum bisa dok. Ya. Terus dia juga berteman sama teman sebaya, itu dia belum bisa berbaur, tetapi dengan teman yang usia di bawahnya itu dia mau sekali dok, seperti itu. Nah, gimana dok? Maksudnya saya Jadi kemungkinannya satu cuman karena IQ-nya 70. Ya. Agak kurang lah. Itu Ya, dok, ya. menyebabkan dia kurang berinteraksi segala macam. Kedua, apakah ada gangguan lain, ada autis apa tidak? Karena ibunya bilang dia kurang berbaur dengan teman seumurnya gitu. Iya dok, karena waktu itu saya terapi ABA ini dia sudah bisa kontaknya itu sudah lumayan dok, tapi cuman bisa 3 detik. Tapi dia untuk komunikasinya sudah bisa dok, komunikasi. Cuman kontak matanya yang Ibu isi aja di itu deh, anakku ide di apanya tuh di Linktree, tahu nggak Linktree? Ya tahu dok. Nah, Linktree-nya ada tuh kuesioner ASDQ namanya. Oh gitu. Sama kalau geraknya, dia masih sering geraknya belum terlalu bisa dikontrol gitu, ada kemungkinan ADHD nggak dok? Soalnya usianya udah 5 tahun dok. Ada, tapi kayak apa tidak terkontrolnya? Kadang masih, misalnya teman-temannya duduk diam ya dok, ngikutin instruksi dari gurunya, dia tuh masih suka cari kesibukan di belakang gitu, misalkan mainan kayak gitu dok. Bisa karena dia nggak ngerti bahwa dia mesti duduk. Oh gitu. Bisa karena dia tidak menyukai duduk, ADHD. Bisa juga kalau umur sekian, ADHD terjadi bersama autis bisa. 5 tahun. Berarti kalau asesmen yang tidak memunculkan diagnosa itu saya perlu ke dokter untuk dapat diagnosanya dok? Iyalah, masa keluarnya IQ, ibu asesmen nama siapa? Karena waktu itu asesmen klinik tumbuh kembangnya itu nggak ada dokternya dok, jadi dia cuma psikolog aja gitu. Bukan asesmen namanya, itu pemeriksaan psikologis. Oke. Ya. Kalau yang betul itu mesti ada dokter, mesti ada psikolognya, terus mesti ada ya mungkin ada terapisnya gitu. Kalau rekomendasi di Cirebon dok, minta tolong. Di Cirebon dokternya lagi sekolah di sini Bu.
Dia mungkin sekolah datang kali ya, Dokter Rizal Agustiansyah ya. Nggak apa-apa Bu, dia hari Sabtu dia pulang sen. Rizal. Rizal Agustiansyah. Tapi kenapa Indramayu nih alamatnya ya? Jalan Murah Nara nomor 7 Indramayu. Indramayu deket ya? Lumayan sih dok, 1-2 jam. Tapi Cirebon nggak ada. Nih coba aja telepon dia pulang ke rumah apa enggak? Saya nggak tahu nih. Iya minta tolong dok. Iya nggak tahu sih dia yang pulang tolong saya lebih gimana. Nih teleponnya Bu, catat ya. Oke sebentar dok, sebentar. Nah kan, aduh gawat nih. Berapa dok? 0819 819 1979 1979 1997 1997 Dokter Rizal. Rizal, bilang aja dari saya gitu. Oke dok. Bisa dilihat apa enggak ya? Oke, Cirebon nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, makasih dok. Makasih. Ya, nih Ibu Aprilia Ismail. Selamat sore, Prof. Hai. Saya ini anak saya umur 7 tahun. Pas Siapa namanya nih? Siapa namanya? Prof. Ini siapa namanya? Alvaro namanya. Alvaro, selamat sore. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, pinter kamu ya, sudah sekolah. Alvaro sudah sekolah apa belum? Sekolah. Di mana sekolahnya? Belum. Sudah di mana sekolahnya? Di Thomas Aquino. Oke, di Thomas Aquino katanya, Prof. Ya, terus kenapa? Saya mau nanya, anak saya kan sudah lumayan lah 2 arahnya, Prof. Yang saya tanyakan itu kalau di rumah tuh dia bisa mengikuti perintah. Apa yang saya perintahin dia tuh bisa semuanya. Ya. Tetapi kalau di sekolah atau di tempat terapi dia lebih ke cenderung seperti apa namanya ngajak main. Matanya tidak. Mengajak main gurunya tuh, jadinya dia nggak bisa terapi. Di sekolah juga dia tuh kayak main-main aja, nggak mau ngikutin gurunya gitu. Prof. Apakah perlu obat dari psikiater? Enggak. Kalau ada gangguan pada dia, di semua situasi dia akan sama. Di sekolah nggak nurut, di tempat terapi nggak nurut, di rumah nggak nurut. Tapi di rumah dia nurut banget, Prof. Makanya yang salah bukan dia, yang ngajarin dong. Gitu. Tapi saya mau nanyain lagi, Prof, tentang obat dari psikiaternya. Karena di sekolah dia tuh kayak aktif banget. Apa perlu nggak, Dok? Dan Boleh, obatnya apa? Jangka waktu misalnya dia bahaya nggak untuk jangka waktunya dia tuh untuk kalau setiap hari? Itu yang salah satu saya takutin ada tuh, dia kedip-kedip kayaknya tuh. Iya, masih ada steamingnya, masih ada. Kan kedip-kedip. Gitu-gitu tadi. Saya lihat selintas. Hati-hati itu bisa efek samping obat. Oh, berarti saya harus stopin dulu ya, Prof? Nggak tahu, tergantung keadaannya Bu. Kalau keadaannya nggak bisa ditolong dengan terapi biasa, ya dia mesti makan obat. Tapi makan obat yang efek yang dituju apa, bukan asal makan obat gitu. Iya. Kalau yang dituju biar dia nurut sama gurunya. Nah sekarang udah makan obat, kata ibu malah nggak nurut. Iya, Prof. Ya nggak bener dong. Dia udah lumayan sih, dia minum obatnya tuh udah 5 bulanan lah, Prof. Jadinya saya agak takut sih sebenarnya. Ya tanya sama dokternya gimana Ibu? Prof, dokternya mas suruh terus-terus aja, Prof. Ya, saya takut bilang. Iya, Prof. Itu sih yang saya mau tanyakan, apa ada efek sampingnya atau saya agak takut semua obat soalnya, pasti Prof. ada efek samping. Nah, Tapi kalau perlu harus dikasih. Kalau nggak perlu jangan dikasih gitu. karena di rumah Tahu apa enggak dia? Kan saya udah bilang kok di rumah baik, di sekolah nggak baik. Yang ngajarin ini yang nggak bener gitu. baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Oke, maaf kalau nggak cocok jawabannya. Ya, terakhir nih ya, Ibu Roslina. Assalamualaikum Bu. Ya, kagak kedengeran suaranya. Saya dari Bengkulu. Ya. Anak saya sekarang umurnya 3 tahun. Ya. Waktu umur 2 tahun setengah, saya belum pernah ke dokter karena saya kurang tahu infonya di dokter tumbuh kembang anak di Bengkulu itu. Tapi saya langsung ke psikolog anak 2 tahun setengah itu, terus asesmen, screening, katanya autis level 1. Ya.
Kemudian disuruh terapi. Habis itu kita udah terapi udah 6 bulan, Dok. Itu anak saya tuh. Itu. Udah 6 bulan terapinya ABA dan SIOT kalau nggak salah. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu saya akan langsung, maksudnya apakah saya tetap melakukan terapi? Karena kami memang belum pernah ke dokter, Dok, belum pernah sama sekali ke dokter karena kami tidak tahu info dokter di Bengkulu. Karena kalau kita ke dokter anak biasa, pernah saya tanyakan ke dokter anak biasanya, Dok kira-kira di Bengkulu, tapi katanya normal. Kalau menurut dokternya, tapi bukan dokter maksudnya kalau sakit gitu, kalau dia sakit biasa. Saya tanya, ini anak saya belum bisa ngomong, waktu itu 2 tahun, kata dokternya, normal biasa. Tapi saya mulai curiga karena anak itu waktu masih umur 1 tahun dulu tuh kalau bilang susu tuh udah bisa, tutu kayak itu. Kalau mau nen dia juga udah bisa, tapi seiring tambah umurnya hilang, Dok. Ibu nggak pernah ke Jakarta? Ke Jakarta belum pernah, Dok. Masa dari kecil muda sampai tua di Bengkulu terus? Maksudnya ke Jakarta pernah, anak sekolah di Jakarta, anak yang nomor 1 di Tangerang sekolah. Nah, bawalah ke Jakarta sekali-sekali, nengokin kakaknya. Kalau di Bengkulu nggak ada rekomendasinya, Dok? Nggak ada. Nggak ada, Allahu Akbar. Oh iya, Dok. Ya ini anaknya, Dok. Jadi dia itu mungkin dan diterapi tapi masih nggak bisa diam, lompat-lompat. Tadi sekarang tarik rambut umurnya ibunya. Udah 3 tahun sekarang umurnya, Dok. Iya. Jadi kan sudah 6 bulan. Ini masih oke nih kalau 3 tahun nih, tapi kalau makin gede makin susah. Jadi yang kemajuan dia itu hanya selama terapi itu udah bisa salam. Selama ini kan udah bisa tos. Iya. Gitu. Kan saya udah bilang target saya ngomong. Targetnya ngomong sama sekolah. Ibu telepon nomor tadi dah. Ketemu siapa ya? Dokter Ivan aja. Tanya mesti apa ya. Oh iya, Dok. Kasihan Bu, nanti makin lama makin gede. Iya, Dok. Iya, makasih, Dok. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berhenti dulu ya. Udah jam 15 nih. Besok saya ada bicara, tapi bukan di Anak WID, di app tentang anak ya. Jamnya jam berapa besok? Jam 15 ya. Jam 15 sampai sebelum maghrib. Jadi besok saya akan bicara tentang anak hiperaktif. Ya, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab, tidak semuanya bisa memuaskan. Ya maaf lah kalau salah ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.